Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai transformasi digital pada bidang psikologi. Berikut ini adalah anggota kelompok kami diantaranya yaitu Vicky Jasminto dengan ekor NIM 019, Fahmi Laude Hidayat dengan ekor NIM 022, saya sendiri Rasid Bima Satya dengan ekor NIM 024, Hinuk Ebinaya Cahyadi dengan ekor NIM 045, dan Jonathan Kwan dengan ekor NIM 067. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jonathan Kwan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital pada bidang psikologi. Jadi, transformasi digital pada bidang psikologi itu mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan dan mentransformasikan praktik psikologi. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, efisiensi, efektivitas, kualitas, dan hasil dari layanan psikologinya. Uh, Misalnya next. Nah, selanjutnya itu mengapa transformasi digital itu penting khususnya untuk bidang psikologi karena beberapa manfaat yang akan diberikan antara lain seperti meningkatkan akses dan keterjangkauan terhadap layanan psikologi itu tersendiri. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap layanan psikologi tersebut. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan hasil terhadap layanan psikologi. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini merupakan salah satu isu yang cukup serius di generasi saat ini. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, setelah dijelaskan mengenai apa itu transformasi digital di bidang psikologi, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan teknologi pada bidang psikologi di era transformasi digital sampai saat sekarang ini. Nah, salah satu contoh transformasi digital yaitu layanan konseling digital. Nah, layanan ini memungkinkan klien untuk mendapatkan konseling dari psikolog, maupun klien juga dapat melakukan semacam konsultasi terhadap permasalahan psikologi yang dialaminya melalui platform online seperti Halodoc yang menyediakan layanan kesehatan termasuk konseling dalam bentuk chat dan video call melalui kerjasama dengan Ikatan Psikolog Klinis IPK. Nah, adapun platform lainnya yaitu Relief yang menawarkan variasi paket konseling yang lebih luas lagi fitur-fiturnya dan semakin spesifik untuk berbagai kesehatan mental lainnya. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada penerapan teknologi lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang penerapan teknologi pada bidang psikologi. Yang kedua itu ada tes kejiwaan online atau biasa kita sebut psikotes. Nah, psikotes ini merupakan metode evaluasi psikologis yang dilakukan secara daring melalui internet. Nah, peserta dalam tes ini akan menghadapi serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang secara khusus untuk mengungkapkan berbagai aspek dari kepribadian, kemampuan kognitif, minat atau bakat mereka. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang individu tersebut, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, maupun profesional. Next. Nah, selanjutnya di sini tuh ada penerapan yang ketiga, yaitu aplikasi meditasi terpadu dan manajemen stres. Nah, aplikasi terpadu ini menyediakan berbagai jenis meditasi, latihan pernapasan, serta teknik manajemen stres yang dapat diakses oleh pengguna kapanpun dan dimanapun melalui paduan suara atau visual untuk membimbing pengguna melalui sesi meditasi, membantu mereka fokus, merilekskan pikiran, dan meningkatkan kesadaran diri. Sementara itu, aplikasi manajemen stres dapat menyediakan berbagai strategi seperti latihan relaksasi, pemantauan tingkat stres, jurnal emosi, atau tips kesehatan mental untuk membantu pengguna mengelola dan mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, untuk contoh aplikasinya itu ada di Headspace dan Calm, yang biasanya cukup populer di kalangan orang-orang. Nah, Headspace sendiri itu menyediakan meditasi berpaduan dengan panduan suara untuk membantu pengguna merilekskan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Sedangkan Calm sendiri menawarkan berbagai fitur, termasuk meditasi, latihan pernapasan,
musik relaksasi, serta cerita tidur. Nah, semua ini dirancang untuk membantu pengguna mengurangi stres dan meningkatkan tidur yang berkualitas. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Ya. Lalu selanjutnya dalam penerapan teknologi dalam bidang psikologi, yaitu AR, VR untuk terapi kecemasan dan fobia. Jadi kita bisa lihat dalam era transformasi digital ini, teknologi AR dan VR sudah merevolusi dunia psikologi dengan menawarkan terapi yang mendalam dan terkendali untuk kecemasan dan fobia, serta meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas intervensi kesehatan mental melalui integrasi dengan teknologi seperti teleterapi, aplikasi, dan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh UNPAD dan UMM, di mana ditunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pemanfaatan teknologi imersif untuk intervensi kesehatan mental, di mana mencoroti kecemasan dan fobia. Dan selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Tentang tantangan dan kekhawatiran transformasi digital pada bidang psikologi. Lanjut. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi. Data klien merupakan informasi yang sensitif yang harus dilindungi. Pengguna teknologi digital dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa keamanan dan privasi data adalah hal yang sangat penting bagi psikologi karena mereka membutuhkan kerahasiaan dan itu sudah ada perjanjiannya dengan para psikolognya. Namun dengan adanya digitalisasi seperti ini, maka ada kemungkinan datanya akan direkam sehingga bisa disebarluaskan begitu saja. Next adalah keterampilan dan akses. Psikologi dan klien mungkin tidak memiliki keterampilan atau akses yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Hal ini dapat memperparah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan mental. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental itu mereka terkadang mungkin tidak memiliki atribut yang mumpuni atau device yang mumpuni untuk melakukan psikologi secara digital. Terapi secara digital sehingga ini bisa menjadi kesenjangan antara para orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu. Next. Kualitas layanan. Ada kekhawatiran bahwa kualitas layanan psikologis dapat menurun dengan penggunaan teknologi digital. Interaksi tatap muka antara psikolog dan klien dianggap penting untuk membangun kepercayaan dan rapport. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jika kita melakukan digitalisasi, maka akan ada namanya pertemuan mungkin secara meeting, namun secara daring maksudnya. Namun hal ini jelas akan menurunkan kepercayaan dan kemampuan dari pasien untuk menyerap nasihat-nasihat atau hal-hal yang disampaikan oleh psikolog. Next. Etika dan tanggung jawab. Penggunaan teknologi digital dalam psikologi menimbulkan pertanyaan etis baru, seperti tanggung jawab atas informasi yang dibagikan secara online dan potensi penyalahgunaan teknologi. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa terdapat beberapa kekhawatiran jika terdapat data dari pasien yang disebarluaskan, sehingga ini bisa menjadi etika dan tanggung jawab yang harus dibebankan kepada penyedia layanan serta para psikolog yang terlibat dalam hal ini untuk merahasiakan data dari klien, sehingga hal inilah yang ditakutkan dan dikhawatirkan akan terjadi jika dilakukan transformasi digital. Next. Depresionalisasi. Penggunaan teknologi digital dapat membuat interaksi antara psikolog dan klien terasa impersonal dan kurang manusiawi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jika terjadi pertemuan secara online atau meeting via Zoom atau sejenisnya, maka interaksi antara pasien dan psikolog menjadi kurang, sehingga kurangnya rasa impersonal dan kurangnya rasa keterikatan yang kuat antara psikolog dan pasien, sehingga terasa bukan seperti berkonsultasi dengan manusia, namun berkonsultasi dengan robot. Dan inilah yang biasa dikhawatirkan. Next. Sehingga berdasarkan semua rangkuman dari teman-teman yang telah saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa transformasi digital dalam bidang
psikologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental. Namun, penting untuk mengatasi tantangan dan kekhawatiran yang terkait dengan transformasi ini. Psikolog, peneliti, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis untuk memberikan manfaat maksimal bagi klien, sehingga sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi harusnya dipergunakan dengan baik dan bisa menjadi sarana dan potensi yang besar untuk memajukan bidang psikologi ini. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian penonton yang menonton video ini. Mungkin itu saja saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.